Saya malah jadi korban. Saya dipukulin, disiksa, dijejak, sampai disetrum, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Waktu itu saya baru bangun tidur, main ke rumah saudara. Terus saudara pun nyuruh saya ngisi bensin sama adiknya. Nah, habis itu kan saya mau ngisi bensin. Habis pulang ngisi bensin, tiba-tiba udah ada polisi, saya nyamperin. Habis nyamperin, saya langsung ditangkap tanpa sebab sama sekali. Tidak dipertanyakan kasusnya apa, masalahnya apa, tidak sama sekali. Ito, mantan Kabareskrim Polri, lanjut menyuarakan pendapatnya mengenai kasus Vina. Ito menyampaikan bahwa jika memang ini kasus salah tangkap, maka bisa saja untuk diajukan di pengadilan nanti dari pihak keluarga yang merasa ketidakadilan hukum. Keresahan itu diungkap oleh salah satu ibu pelaku yang sudah bebas dari masa tahanannya, Saka Tatal. Titin, ibu Saka, yang merupakan pelaku yang sudah bebas ini, sangat lantang menyuarakan kekecewaannya karena diduga ini ketidakadilan yang terjadi pada anaknya. Dan juga telah terjadi penuduhan serta pemaksaan penangkapan kepada anaknya. Padahal, anaknya yang diduga ibunya salah tangkap, pada waktu itu sedang berada di rumah, membeli bensin bersama adiknya. Ya, kalau DPO itu memang salah penanganan kasus itu banyak yang pengalaman saya dulu sebagai Kabareskrim yang tidak lengkap, belum lengkap karena ada beberapa yang diduga pelaku ataupun saksi ataupun yang terlibat itu belum dapat diamankan. Nah, untuk kasus ini kan berdasarkan dari keterangan penyidik itu kan dilakukan oleh 11 orang ya. Saya juga tidak tahu bagaimana penetapan itu, tapi tentunya ini adalah sudah didasarkan kepada keterangan daripada saksi-saksi. Adapun pencabutan berita acara pencabutan berita acara masing-masing tersangka itu saya kira itu sudah merupakan satu ranah yang memang merupakan hak dari tersangka dan hakim pun tentunya sudah mempertimbangkan dan kita juga bisa juga mempercayai bahwa kalau memang ini hakim tidak yakin, pasti ya hakim tidak akan memutuskan hukuman yang maksimal ya kan hukuman kan seumur hidup maksimal apalagi ada yang merasa salah tangkap tentunya silakan mungkin bisa menempuh jalur hukum untuk bisa mendapatkan keadilan. Saya kira itu mungkin, Pak. Tadi yang saya balik dulu ke belakang karena dasarnya dari Aep dan Dede informasi pada akhirnya Saka juga ditangkap. Tetapi di persidangan, Aep dan Dede tidak pernah bisa dihadirkan sampai putusan. Itu yang menjadi beban kita. Sebetulnya, kalau Aep dan Dede dipersidangkan itu dihadirkan di sidang, itu menjadi terang benderang. Karena dia sendiri yang ngomong, yang menunjuk siapa saja pelakunya. Tetapi tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kalau di visum Dr. Rahma Tiarnita yang pertama kali menerima korban atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, pada bagian tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Sedangkan pada tuntutan jaksa, Saudara Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali, sehingga akhirnya korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di tempat. Ini tuntutan jaksa. Kemudian dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Andri Nurrohman, berdasarkan pemeriksaan otopsi yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian yang dialami oleh jenazah Muhammad Rizky Rudiana adalah pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun ini, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Itu hasil otopsi. Jadi ada perbedaan sebab kematian antara dokter yang memeriksa jenazah dan hasil otopsi dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut Ito,
Dahulu sampai proses pengadilan negeri, dan sampai tingkat kasasi, pada waktu itu telah menetapkan secara sah, dengan alat bukti yang cukup untuk memenuhi pasal pidana yang disangkakan terhadap 8 tersangka pembunuhan Vina. Ito, mantan Kabareskrim Polri, juga menyampaikan petunjuk penting dari kasus ini, bahwa ada upaya mempengaruhi untuk mencabut beberapa keterangan tersangka. Banyak pihak yang menyampaikan spekulasi, apakah 3 pelaku yang masih DPO itu memang benar-benar terlibat dalam kasus ini. Tentu itu nanti menjadi kawalan kita bersama. To yakin bahwa di negara ini, hukum masih ada. Saya sangat yakin bahwa hakim tidak akan mungkin menggunakan itu untuk menghukum daripada para tersangka dengan hukuman yang maksimal. Jadi saya kira kita harus melihat bahwa secara utuh bahwa proses ini, otopsi itu adalah hasil pendalaman dari visum pertama. Visum pertama biasanya ada namanya visum luar ya. Kemudian kalau otopsi itu adalah visum dalam. Nah, saya kira mungkin kita harus mencermati juga berkas yang diajukan dalam penuntutan. Sekali lagi bahwa kalau memang betul-betul dirasakan dari pihak penasihat hukum, dari para tersangka itu merasa mereka tidak bersalah, ada jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Kemudian juga ada informasi yang saya peroleh dari para penyidik bahwa ada upaya dari keluarga korban ataupun daripada penasihat hukum untuk mempengaruhi dari beberapa saksi agar mencabut laporannya. Saya juga nggak tahu karena ini adalah merupakan penjelasan dari teman-teman penyidik. Tentunya ini bisa dibuktikan daripada apa yang saat ini disampaikan oleh penyidik. Nanti mungkin dengan kalau memang ada tuntutan untuk mendapatkan keadilan karena ada salah tangkap, nah nanti hakim akan menentukan kira-kira yang betul yang mana. Nah, kalau sekarang beredar adanya permintaan atau penetapan DPO, memang ini menurut saya tidak lazim ya Mas Reza. Dan tentunya DPO itu memang seharusnya ada identitas yang lengkap dan tentunya dilengkapi juga dengan foto dan lain sebagainya. Dan saya kira ini mungkin penyidik mereka saat ini juga memang kesulitan karena kasus ini kan sebetulnya terjadi pada saat 8 tahun yang lalu. Dan tentunya kalau melihat daripada kelemahan manajemen penyidikan, pasti Mabes Polri saat ini telah menurunkan tim mengapa ini bisa terjadi. Nah, kalau memang betul ada namanya kasus salah tangkap, ada mekanisme hukum yang bisa ditempuh, yaitu mengajukan mungkin kepada melalui jalur hukum ya, baik kepada penyidik maupun penuntut umum ataupun keputusan daripada hakim. Nah, sekarang kalau kembali masalah DPO, saya yakin bahwa teman-teman ya dari kepolisian Polda Jabar ya didukung oleh Bareskrim akan dapat dengan cepat mendapatkan daripada 3 orang yang diduga terlibat sebagai pelaku. Tapi tentunya kita belum bisa mengatakan apakah mereka itu betul-betul terlibat dalam kasus itu sebelum ada pemeriksaan daripada penyidik yang lebih mendalam dan dikaitkan dengan pelaku-pelaku yang lain ya. Kalau untuk kasus yang saat ini sedang viral, saya kira mungkin banyak pihak-pihak yang menyampaikan asumsi ataupun spekulasi, sebaiknya mungkin sebagaimana permintaan orang tua daripada korban lelaki ya, yaitu saudara Eki, yang kebetulan anggota polisi, saya kira sebaiknya kita percayakan dengan kepolisian yang saat ini sedang menangani, dan yakinlah bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian daripada masyarakat dan tentunya perhatian dari pimpinan Polri maupun Kompolnas, dan kita akan kawal terus, mudah-mudahan akan ada titik terang. Kalau memang betul tidak bersalah, tempuhlah jalur hukum dan saya yakin di negara kita hukum ini masih ada. Demikian Mas Reza.